Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih di program kajian Sirah An-Nabawiyah, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa peristiwa penting yang terjadi setelah Perang Uhud. Ya. Mengenai sejarah Perang Uhud dan beberapa peristiwa sebelumnya, silakan cek di video-video sebelumnya. Ya. Oke, baik. Peristiwa penting pertama yang terjadi setelah Perang Uhud ini adalah Sariyatu Abi Salamah. Ya, jadi ekspedisi yang dipimpin oleh Abu Salamah. Nah, Abu Salamah ini, jamaah adalah seorang sahabat baginda Rasul yang terbilang pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan keluarganya Ummu Salamah. Namun sayang ya, keberangkatan mereka ke Madinah waktu itu terhalang oleh kafir Quraisy, ya, sehingga mereka sempat terpisah sekian lama ya. Dan kita tahu ceritanya setelah Sariyah ya, atau ekspedisi ini ya, Abu Salamah ini kemudian wafat, ya, meninggal dunia, dan istrinya Ummu Salamah ya, belakangan dinikahi oleh Rasul SAW dan menjadi Ummul Mukminin ya, yang sangat terkenal ya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, baik, bagaimana awal peristiwa ini? Anakumullah, sebagaimana kita fahami bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, paling tidak ada 4 pihak yang tidak senang dengan kehadiran Rasulullah SAW dengan segala motifnya. Ya. Pertama, kafir Quraisy tentu saja. Kemudian yang kedua, Yahudi ya, di Madinah. Lalu kemudian orang-orang munafik. Dan kemudian terakhir adalah beberapa kabilah baik yang berada di sekitar Madinah ataupun dalam radius perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, di antara kabilah yang punya dendam dan kemudian tidak senang dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW adalah ya, Bani Asad bin Khuzaimah. Bani Asad ini beda dengan Bani Asadnya kabilah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, karena Khadijah juga dari kabilah Bani Asad, ya, tapi Bani Asad yang berbeda. Ya. Kalau ini bukan dari Quraisy ya, tapi kalau Khadijah itu dari Qusay bin Kilab, dari darah Quraisy, yang keturunan Quraisy yang terhormat. Jadi beda Bani Asad ya. Nah, salah satu pimpinan mereka namanya Talha bin Khuwailid ya. Ada yang mengajar namanya dengan Tulaiha bin Khuwailid, yang berniatnya ingin memerangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, Nabi segera mengirimkan mata-matanya ya, untuk memastikan informasi ini dan fix betul. Ya. Nah, sebelum musuh datang menyerang ke Madinah Al-Munawwarah, ya, maka Nabi mengirimkan utusan ya, untuk menyelesaikan urusan dengan mereka dan tidak mesti perang, tapi mengajak mereka berdamai. Ini langkah awalnya. Sebagai alangkah antisipasi, baginda Rasul mengirimkan sekitar 150 personal ya, dan dipimpin oleh Abu Salamah ini. Nah, dipimpin oleh beliau, dan berangkatlah Abu Salamah ini mendatangi kabilah Bani Asad ya, dan dalam ekspedisi tersebut ya, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Dan dikisahkan ya, mereka mendapatkan unta dan kemudian kambing-kambing yang cukup banyak. Namun ya, peristiwa yang terjadi pada awal bulan Muharram ya, tahun keempat Hijriah ini ya, sempat membuat ya, Abu Salamah terluka parah dalam keadaan fisik yang sangat lemah ya. Apalagi sebelumnya beliau sempat terluka dalam perang Uhud ya. Dan sisa-sisa kelelahan itu kemudian membuat beliau tidak bisa bertahan, dan sepulang dari ekspedisi tersebut ya, Abu Salamah kemudian meninggal dunia ya, diwafat. Dan tadi seperti dituturkan, istrinya Ummu Salamah ya, akhirnya dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa bisa disebut awal ya, peristiwa pertama ya, yang terjadi setelah perang Uhud. Nah, peristiwa yang kedua yang berikutnya adalah ekspedisinya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Nah, ini
masih pada bulan Muharram. Ya, jadi kalau Uhud itu terjadi di bulan Syawal, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, di sekitar 3 atau 4 bulan. Nabi juga mendapatkan informasi bahwa kabilah Bani Huzal, ya, dengan pimpinannya Khalid bin Sufyan al-Huzali, ini dikisahkan juga bersiap untuk menghimpun pasukan besar dan ingin menyerang kaum muslimin di Madinah al-Munawwarah. Maka lagi-lagi baginda Rasul mengirimkan ekspedisi pasukannya, ya, dan kali ini dipimpin oleh Abdullah bin Unais. Ya, Abdullah bin Unais, ada yang mengeja namanya dengan Abdullah bin Anis. Ya, tulisannya adalah Alif Nun Yasin. Ya, sebagian mengeja dengan Unais, Abdullah bin Unais. Dan dengan keberaniannya, ya, Abdullah bin Unais ini akhirnya berangkat selama 18 hari, ya, dan bertemu dengan pimpinan kabilah Al-Huzali ini, Khalid bin Sufyan, dan berhasil membunuhnya. Lalu bahkan dikisahkan kepalanya itu, ya, dibawa menghadap baginda Rasul sebagai bukti, ya. Dikisahkan nih, ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ya, tentang kisah ini pada kitabnya Rahiqul Maktum, ya. Wa dhalla Abdullah ibnu Unais ghaiban anil Madinah 18 lailah. Dan Abdullah bin Unais, ya, meninggalkan Madinah al-Munawwarah selama 18 lailah, 18 malam, ya. Summa qadima yaum as-sabt lis-sab'in baqina min al-Muharram. Lalu dia kembali ke Madinah al-Munawwarah, ya, pada hari Sabtu, sekitar, ya, 7 hari tersisa dari bulan Muharram. Artinya masuk akhir Muharram, awal Muharram berangkat, pulang pada akhir Muharram. Waqad qatala Khalidan wa jaa bi ra'sih. Nah, dia berhasil membunuh Khalid bin Sufyan al-Huzali tadi dan membawa kepalanya kepada baginda Rasulullah SAW. Fa wada'ahu baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meletakkan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Fa'atahu asa, ya. Lalu baginda Rasul memberikan tongkat, ya, kepada Abdullah bin Unais ini seraya bersabda, wa qala hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ya, ini kata beliau sebagai ayat tanda bukti, ya, baini wa bainaka, antaraku dan antaramu pada hari kiamat nanti. Nah, ini menarik dan dikisahkan, ya, tongkat itu terus dipegang oleh Abdullah bin Unais, ya, sampai belakangan ketika dia meninggal dunia, ya, Abdullah bin Unais ini berkata, ya, agar tongkat tersebut, ya, falamma hadarathu al-wafa, ketika akan meninggal dunia, dia berwasiat antaja'ala ma'hu fi akfanihi. Nah, dia tongkat itu agar diletakkan, ya, di makam, ya, di kafannya, ya, jadi dimakamkan bersama dengan tongkatnya. Nah, ini dua peristiwa yang terjadi dalam perang setelah perang Uhud, ya, Sariyatu Abi Salama wa Sariyatu Abdullah ibni Unais. Nah, ada beberapa peristiwa penting lainnya yang terjadi dalam perang Uhud ini, ya, dan ini berhubungan dengan orang-orang Yahudi, ya, di Madinah al-Munawwarah. Kita akan bahas pada video berikutnya. Demikian, saya Happy Andi Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.